semester 4, berarti sekarang sudah separuh jalan. Nah, perkenalkan. Nah, tak kenal maka tak sayang gitu kan. Ini saya itu sudah beberapa periode alhamdulillah membantu Pak Taufik terkait dengan mata kuliah di manajemen konflik. Nama saya Komarudin. Jadi singkat ya, Komarudin itu. Saya bukan orang Sunda. Ini ada yang dari Persib ya kayaknya ya. Backgroundnya Persib ini. Oke, saya asli Jogja. Saat ini saya mengajar di Unisa dan tepatnya di psikologi. Jadi saya bukan dosen komunikasi ya teman-teman. Saya adalah dosen psikologi di Universitas Aisyah Yogyakarta. Jadi kenapa Pak Taufik meminta saya mengajar? Karena ingin memberikan pengalaman dari perspektif keilmuan yang berbeda tentang kaitannya dengan manajemen konflik. Nah, kalau teman-teman komunikasi, mungkin ketika konflik terjadi, yang dianalisa adalah apa yang tampak gitu kan. Tapi kalau bagi kami, dalam sudut pandang psikologi, kok ini bisa nih seperti ini ya? Konflik ini terjadi karena apa ya? Nah, itu kita akan gali secara lebih terperinci. Bahkan orang yang berkonflik secara tatap mata, terus kemudian secara gestur tubuh, kemudian secara cara berbicara, intonasi kata, intonasi berbicaranya, itu kita bisa analisa loh teman-teman. Oh ternyata ini konflik yang benar-benar sedang meruncing itu. Atau ini adalah hoax, atau intrik-intrik politik. Nah itu kita bisa analisa sebenarnya. Nah ini sehingga alhamdulillah saya bisa berdiskusi nantinya terkait dengan hal ini. Dan pada kesempatan ini menariknya adalah saya diberikan kesempatan untuk 6 kali pertemuan ke belakang untuk berinteraksi dengan teman-teman. Mulai dari hari ini, jadi nanti masih ada 5 kali pertemuan. Tetapi di dalam 5 kali pertemuan itu, saya tidak ingin hanya seperti ceramah. Karena saya bukan penceramah untuk mengisi kajian menjelang buka puasa gitu ya, apalagi di jam-jam yang seperti ini. Jadi nanti kalian malah menunggu buka puasa, saya mengisi tausiah gitu. Enggak ya. Jadi dalam kesempatan ini kita nanti akan saling berdiskusi, saling belajar tentang bagaimana sih konflik dalam ranah hubungan industrial. Itu. Nah, teknisnya adalah nanti masing-masing kelompok, jadi berkelompok ya, itu nanti akan saya berikan Linkcase. Selama ini apakah sudah ada kelompok yang tetap gitu atau bagaimana kalau di kelas ini? Belum ada, Pak. Belum ada. Selama dengan Pak Taufik kemarin kalau nggak salah lebih ke arah ini ya, teoritis ya? Iya, Pak. Iya, betul. Nah, kalau saya nanti diberikan amanah ke Pak Taufik lebih ke arah praktis. Jadi teman-teman akan memahami secara teoritisnya, terus kemudian kita aplikasinya bagaimana sih tentang terkait dengan konflik-konflik itu. Itu teman-teman. Nah ini perkenalan singkatnya kayak gini. Oke, ada pertanyaan dalam perkenalan ini ya? Enggak, Pak. Oke. Itu ya. Kemarin yang disampaikan Pak Taufik terakhir sampai mana nih? Akhir kita ngomongin biaya estimasi dari konflik, Pak. Berarti sudah hitung-hitungan gitu? Tapi nggak yang hitung-hitungan banget, ini hanya estimasinya seperti biaya langsung, biaya tidak langsung seperti itu. Oh iya, kalau konflik terjadi ya, yang menimbulkan kerugian yang sifatnya material gitu ya. Oke, kita review sejenak ya. Kalau menurut teman-teman, intinya konflik itu apa sih? Intinya pada dasarnya. Silakan nih, kalau yang mau speak up, saya persilahkan. Adanya pergesekan, Pak.
Apa yang digesek, Mas? Kayak ada emosi ataupun sesuatu hal yang awalnya tidak setuju, akhirnya menjadi suatu pergesekan antara individu ataupun kelompok yang akhirnya menjadi sebuah konflik seperti itu, Pak. Oh, gitu ya, digesek dulu ya. Kalau nggak digesek-gesek itu nggak jadi konflik ya, Mas ya? Iya, Pak. Oh, gitu. Oke. Oh iya, mungkin saya karakternya berbeda ya dengan Pak Taufik. Kalau saya seperti ini. Nah, enjoy aja lah. Yang penting jangan tertekan gitu. Kuliah itu santai. Oke, terima kasih Mas Fahri. Karena ada gesekan itu. Kayak misalnya ibarat apa ya, roda gitu. Kalau ada gesekan terus kemudian menjadi selip. Nah, konflik ini adalah bagian keterselipan tadi di antara roda-roda itu, sehingga mengakibatkan bunyi-bunyi yang nggak enak, terus kemudian yang perputaran roda yang nggak nyaman, sehingga ketika kita mengendarai suatu, atau mungkin itu ibaratnya sesuatu itu adalah perusahaan, maka perusahaan itu menjadi jalannya nggak seimbang. Nah, kayaknya sih kayak gitu. Sok tahu saya Mas Fahri. Oke, itu saya menganalisa dari jawabannya Mas Fahri. Oke, yang lain silakan. Inti dari konflik. Mungkin saya, Pak. Ya, silakan. Menurut saya inti dari konflik itu adalah terjadinya suatu kesenjangan ekspektasi dari suatu individu dengan individu yang lainnya, Pak. Ekspektasi itu seperti apa, Mas? Ekspektasi itu semisal ada hal yang diharapkan oleh satu individu dengan individu lain, tetapi tidak terjalankan atau tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan apa yang dimau oleh satu individu tersebut, itu akan menimbulkan suatu konflik juga seperti itu. Misalnya Mas Adi gitu ya, berekspektasi menginginkan dia, tapi dia jalan sama yang lain gitu kan Mas ya. Nah, jadinya Waduh. itu konflik kan. Oh iya benar, Pak. Nah, itu simpel saja gitu. Nah, itu sudah menjadikan konflik. Oke, terima kasih. Jadi ada ekspektasi. Kalau bahasa ilmiah itu adanya kesenjangan antara dosen dan desolen, atau dasolen dan desen. Jadi apa yang diimpikan, apa yang dicita-citakan dengan yang senyatanya. Jadi kita mimpinya besar nih. Tapi ternyata kita dapatnya hanya segitu usahanya gitu. Dari hasil usahanya itu juga mengakibatkan konflik. Jadi apa yang kita persepsikan, apa yang kita pikirkan ternyata dengan kenyataan itu berbeda. Sehingga dari pikiran kita itu membuat pusing, dari hati kita menjadi gelisah, terus kemudian perilaku kita menjadi hal yang tidak wajar. Nah, itu adalah bagian dari kesenjangan ekspektasi tadi. Ya, gitu nggak, Mas? Kira-kira, Mas Adi. Oke, silakan. Ada pendapat lain? Yuk, silakan berpendapat. Saya, Pak. Oke, Mas Lastra ya. Konflik itu adalah perbedaan orientasi. Orientasi ini bermacam-macam, entah itu dalam bentuk tujuan, cara pandang, pendapat, atau harapannya seperti disampaikan Adi sebelumnya, dan lain sebagainya. Yang penting ada perbedaan orientasi antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Oke, perbedaan orientasi dari satu pihak dengan pihak yang lain. Kalau orientasinya itu terjadi hanya dilakukan hanya satu pihak gitu, itu bisa menimbulkan konflik nggak, Mas? Ini tergantung lagi, Pak. Kan ada resolusi konflik yang mengakomodasi, ada yang satu pihak cuma menyerah mengikuti orientasi yang lain seperti itu. Kan ada juga konflik yang tidak disadari. Mungkin itu masuk ke bagian konflik yang tidak disadari. Oke. Sehingga melibatkan satu atau dua pihak konflik ini? Melibatkan dua belah pihak. Dua belah pihak. Kalau hanya satu pihak gitu bisa nggak menjadi konflik? Sepertinya enggak. Oke, sepertinya enggak. Ada pendapat lain? Bisa nggak satu? Saya, Pak. Iya, izin, Pak. Nah, Fahri, Pak. Oh, masih Fahri. Ya, gimana Fahri? Kalau menurut saya tuh kalau satu pihak itu bisa menjadi konflik karena dalam komunikasi itu kan ada komunikasi intrapersonal di mana itu kan berdasarkan persepsi kita. Nah, ketika sesuatu hal yang nggak menurut
saya sendiri tuh nggak sesuai dengan apa yang saya inginkan, itu bisa menjadi konflik intrapersonal. Jadi kalau menurut saya konflik itu tidak ada batasannya, walaupun hanya satu orang ataupun dengan kelompok seperti itu, Pak. Luar biasa. Oke, ada pendapat lain? Ini yang satu menyetujui bahwa adanya konflik intrapersonal, tapi yang satu harus konflik itu harus saling gitu. Jadi harus melibatkan dua orang pihak. Oke, mungkin ada pendapat lain nih dari teman-teman sebagai pembanding atau penengah. Mari silahkan. Yuk, yang Putri boleh loh. Mbak Elita mungkin? Silakan Mbak Elita. Mbak Elita. Ya Pak, izin kalau menurut saya sih bisa terjadi ya Pak intrapersonal lagi, karena balik ke tadi yang kayak disampaikan Adi terkait ekspektasi tadi itu loh Pak. Kalau misalkan dia kan kadang kan ekspektasi itu konfliknya sama dirinya sendiri juga, misal dia ada harapan yang tidak sesuai dengan kenyataannya, jadi jatuhnya kayak konflik batin gitu. Misal dia punya ekspektasinya dia tuh terhadap suatu hal tuh ternyata realitanya tuh nggak gitu. Nah kadang kan dia bisa jadi konflik batin. Nah itu sih menurut saya yang bisa dikatakan masuk ke konflik intrapersonal. Oke, seberapa sering Mbak Elita mengalami konflik batin? Aduh, berat ini. Iya, ya, kalau sering ya nggak terlalu sering, cuman kadang ya pernah lah sesekali pasti. Pasti ya, pasti ya. Nggak mungkin ya, orang yang tidak berkonflik itu nggak mungkin. Iya, betul. Oke, terima kasih Mbak Elita. Oke, sama-sama Pak. Ya, Mbak Aldita mungkin ya bisa menyampaikan pendapatnya. Tadi Elita sekarang Aldita. Ini yang namanya mirip-mirip. Silakan. Maaf Pak, suara saya terdengar jelas? Oh, sangat jelas, sangat jelas. Pendapat mengenai konflik intrapersonal tadi, Pak. Kalau menurut saya juga setuju dengan pendapatnya Fahri dan Elita mengenai konflik intrapersonal itu, meskipun cakupannya berbeda dengan mata kuliah Pak Taufik ini, namun konflik intrapersonal itu menjadi fenomena yang identik selalu menghantui kita gitu, kayak di usia-usia yang menginjak 20-an ini pasti sering mengalami gitu. Begitu, Pak. Emang contohnya apa, Mbak? Sampai menjadi hantu itu loh konfliknya. Luar biasa tuh ini. Mungkin contohnya kayak ya ingin memilih sebuah pilihan gitu Pak, antara mau antara ikut lomba ini atau lomba itu gitu, atau mau diajak teman misalnya, diajak nongkrong atau mau nugas, mungkin gitu Pak, hal kecilnya. Oh gitu ya. Jadi ada bisikan ini ya, setan dan malaikat itu ya, di kanan kiri. Mau mana ini? Aduh, saya milih yang mana nih, setan apa malaikat itu? Kalau ikutin setan nanti kok enak itu. Kalau malaikat, aduh, kok berat ya, sehingga kita menjadi konflik. Nah, itu adalah perbandingan. Oke, konflik tidak salah ya dari jawaban teman-teman bahwa memang ada yang intra dan interpersonal. Nah, tadi Mas Lasra bilang harus ada saling nih, ya benar juga. Kalau nggak ada partner kesalingan itu, kita akan susah untuk mencari musuh untuk berkonflik gitu. Karena konflik ini juga melibatkan dua atau lebih dari orang-orang. Itu secara organisasi atau mungkin secara kelompok atau mungkin lebih luas lagi nanti bahasan secara konflik dalam industrialisasi itu. Tetapi ada juga loh konflik itu yang sifatnya intrapersonal tadi kata Mas Fahri. Betul sekali, ini yang seringkali menjadi konflik batin kita. Jadi apa yang selama ini kita pikirkan tadi, yang kita harapan-harapan yang kita inginkan, kemudian mimpi-mimpi yang kita ingin wujudkan,
Tetapi pada kenyataannya, kok tidak sesuai ya dengan kenyataan. Yang ada yang sakit hati, ada yang mewek 7 hari 7 malam, ada yang jadi lemes, lunglai, gitu, nggak mau ngapa-ngapain, atau ada yang malah justru dengan konflik itu dia menjadi semakin hebat dan semakin kuat. Nah, ini adalah dampak-dampak dari konflik. Nah, orang-orang yang mengalami konflik tersebut itu dinamakan aktor-aktor yang mengalami konflik. Itu ya. Nah, aktor-aktor itu siapa saja konflik? Juga macam-macam kan. Jadi kalau interpersonal, misalnya di interpersonal di rumah, konflik yang sering terjadi antara, kalau usia-usia kalian ya, antara kalian dengan emaknya, itu kan biasanya kayak gitu kan. Wow, itu sering sekali. Ini mending ya kalian kos misalnya. Coba kalau di rumah, wah sudah. Ya, mau apa aja udah berkonflik gitu kan. Nah, ini disuruh, ini cucian kotor itu, biarinlah mak gitu. Nah itu udah konflik lagi. Disuruh apa itu juga konflik lagi. Buruan uangnya jajan habis, kalian buru-buru minta mak sama bapaknya. Nah itu konflik lagi. Nah itu konflik-konflik terjadi interpersonal di keluarga pun yang terkecil itu pasti ada konflik. Nggak ada di dunia ini dalam berkeluarga atau berumah tangga itu tanpa konflik. Betul nggak? Ada yang yakin? 100% itu dalam berumah tangga adem ayam aja tanpa konflik. Ini rumah tangga atau tempat meditasi, nggak ada konflik gitu kan. Diem, sepi gitu. Nggak ada. Pasti ya. Mau orang tua dengan anaknya, mau anak dengan sama kakak dengan adiknya, mau dengan ibu dengan bapaknya, itu pasti ada. Nah, besar kecilnya konflik itu tergantung dari sumber konfliknya. Itu. Nah, terus kemudian itu ya nanti bahasan-bahasan kita akan terkait hal tersebut tapi secara praktis. Jadi bukan secara teoritis tapi secara praktis. Teman-teman saya kira sudah mendapatkan ilmu yang sangat banyak dari Pak Taufik tentang teoritis. Saya tidak akan banyak mengulang itu, tapi bagaimana melihat konflik ini dari sudut pandang perspektif praktisnya. Kalau ada konflik, terus kemudian kita harus ngapain? Apakah kita harus menangis bombay atau bersandiwara seperti drama Korea, atau mungkin kita harus berdiam diri seperti sufi? Nah, itu nanti yang kita akan analisa. Oke, sebelum ke sana saya ingin sebentar share screen. Oke. Nah. Oke, teman-teman, di layar teman-teman sudah tampak ya. Share screen saya tampak kan? Jelas, Pak. Oke, saya mau silahkan dalam waktu 1 atau 2 menit lah. Teman-teman mengamati gambar ini ya. Ini gambar apa gitu loh. Secara detail ya, gambarnya secara detail. Misalnya Anda melihat sesuatu, berapa jumlahnya misalnya. Atau apa yang Anda lihat dari gambar ini. Silahkan. Teman-teman bisa mengamati gambar tersebut secara sebagian ataupun keseluruhan.
Oke, silakan. Siapa yang mau berpendapat? Apa yang teman-teman lihat? Sorry. Yuk, apa yang kalian lihat? Coba. Kok malah ini sih? Mungkin saya, Mas. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Kalau dilihat dari kacamata yang luas, awalnya ini seperti salju yang meleleh ya, Mas. Cuman jika gambar ini saya zoom, saya menemukan beberapa jumlah hewan yang seperti, oh ini memang kuda, dan saya lihat jumlahnya 5, tetapi jika dilihat lebih dalam lagi, ini juga bermacam sebenarnya. Yang 4 itu terlihat seperti dewasa, kemudian ada 1 yang sebelah kanan itu terlihat masih kecil itu, Mas. Oke, masih kecil. Ya, menurut saya seperti itu. Kudanya kecil ya? Oke. Terima kasih, ya. Mas Iksan ya? Mas Ya, Iksan. 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 Oke, terima kasih Mas Iksan. Siap, Mas. Silakan. Yuk, yang lain. Saya, Pak. Boleh. Mau Lydia Putri? Menambahkan dari Dima barusan. Di sini kan ada ini ya. Sama seperti Dima, cuman kalau kita lihat lebih jelas lagi, ini tuh hewannya ada yang dia ada poninya sama enggak. Nah, itu terlihat seperti bukan hanya kuda, tapi itu ada sapi. Kalau yang karena dilihat dari kepalanya itu ada juga yang ada poninya, sama ada juga yang kupingnya kecil aja, itu sepertinya sapi. Kayak gitu, jadi bukan hanya kuda. Terus dari ekornya juga terlihat kan, yang satu ekornya itu yang tebal bulunya itu pasti kuda, tapi ada juga yang dia ekornya itu kecil, berarti itu sapi benar. Berarti ada yang sapi, juga ada juga yang kuda. Oke, ada sapi, ada kuda. Oke, ada lagi Mbak Maulidia yang terlihat selain sapi dan kuda? Sudah, selain itu sama tadi kayak gurun, terus ada yang salju yang meleleh gitu sama sih. Oke, salju yang meleleh. Kuda dan sapi di antara salju yang meleleh gitu ya. Oke, terima kasih. Yang lain? Apa ya? Silahkan loh. Ada pendapat lain? Yang terlihat selain salju, kuda, sapi? Yuk, apa yuk? Mas Lastra mungkin? Masih sama, Pak. Masih sama juga. Mungkin ada semut di balik batunya. Waduh, oke, ada semut di balik batunya ya. Oke, semutnya pakai selimut nggak Mas? Ini soalnya salju loh. Dingin mungkin semutnya ya. Oke.
Apa ya? Yuk, yang lain. Apa? Ada persepsi lain nggak? Pak, saya Pak. Ya, silakan. Kalau bagian bawah itu tuh, kalau kita zoom ke bawah itu ya, itu seperti kayak peta kepulauan, Pak. Peta kepulauan. Oke. Pulau apa Mas? Pulau apa ini? Abstrak, Pak. Nggak terlalu. Begitu ya. Mas, Pak. Tapi peta kepulauan gitu. Peta atau memang benar-benar pulau, Mas? Ya, lebih seperti peta, Pak. Oke. Atau mungkin pencitraan satelit, Pak. Pencitraan satelit. Nah, kan semakin luas lagi kan. Tadi ada semut di balik batu. Sekarang lihatnya dari atas tuh. Citra satelit tuh. Luar biasa kalian tuh ya. Oke, terima kasih Mas Danindra atas persepsinya yang luar biasa nih. Ya. Ada yang lain yang memandang sesuatu dari sudut yang berbeda, menemukan sesuatu yang aneh, atau mungkin sesuatu yang berbeda dari teman-teman yang lain? Kalau menurut saya sih itu petualangan keluarga kuda, Pak. Iya, Pak, itu kan ada yang kecil sama ada yang paling besar. Itu tuh yang paling besar tuh itu induknya gitu. Yang satu lagi itu yang anaknya gitu, Pak. Yang kecil tuh yang anaknya. Menurut saya sih. Iya sih. Lagi berpetualang intinya lah. Keluarga kuda berpetualang gitu. Bocah petualang, ini kuda petualang. Gitu. Ini bapaknya yang mana? Tadi katanya induknya. Bapaknya kira-kira yang mana? Bapaknya yang paling ini yang agak melebar aja, Pak. Yang tengah, Pak. Yang itu tuh yang bentuknya aneh, Pak, menurut saya. Oh, ini ya. Iya. Iya. Nah, itu Pak. Oke, ada yang mau ini apa jenenge? Ada saingan nih kalau si Yosef ini menerangkan bahwa ini adalah kuda petualang. Wah. Ini berarti rombongan kuda itu ya Mas ya? Keluarga kuda itu ya? Iya, Pak. Oke, berpetualangan di tengah salju. Iya, itu Pak maksudnya. Ya, oke. Ya, satu lagi. Saya, Pak. Boleh, silakan. Kok saya kayak lihat ada hewan di belakang. Itu kayak dia tuh kayak beruang, tapi agak mukanya tuh serem gitu, kayak antara beruang bukan beruang kutub tapi beruang yang warna coklat, tapi dia tuh mukanya kayak nggak rata gitu, bukan nggak rata ya, kayak ada cuman mata, hidung, mulut, tapi agak mirip babi gitu. Loh, ini beruang apa babi? Jadi dia beruang. Babi beruang. Iya kali ya. Oh iya, jadi varian baru berarti ya. Iya, jadi kayak ada beruang gitu, tapi mukanya nggak spesifik kayak beruang banget gitu sih. Oke. Mirip-mirip babi dan beruang gitu ya. Ya udahlah, jadi babi beruang aja. Ya, boleh. Sore hari ini kita temukan spesies baru, jenis baru ya, babi beruang namanya. Oke, terima kasih Mbak Elita. Oke, teman-teman luar biasa ya atas jawabannya. Ada yang mempersepsikan ada semut di balik batu, kemudian ada keluarga kuda yang sedang berhijrah gitu. Terus ada yang wah ini peta, seperti peta gitu. Ada yang dilihat dari citra satelit, kemudian ada yang melihat sebagai babi beruang gitu. Terus apa ya? Ada kuda kecil dan induk-induknya, macam-macam. Ada yang menganggap sapi ya. Luar biasa. Teman-teman, kenapa teman-teman bisa mempersepsikan atau melihat atau mendeskripsikan apa yang dilihat? Itu kira-kira berangkat dari mana sih? Kok bisa tiba-tiba terus muncul, oh itu beruang, oh itu kuda, oh itu sapi, oh itu semut nih. Kira-kira berangkat dari mana? Pola pikir atau kayak pikiran gitu. Oke, berangkat dari pikiran dan pola pikir.
Ada yang lain? Melihat dari gambaran langsung, gambaran secara fisik kali ya. Oke, melihat dari gambar fisik. Ada yang lain? Menurut saya berdasarkan latar belakang setiap individu atau kelompok, Pak, mempersepsikan sebuah gambar tersebut seperti itu. Nah, betul sekali. Jadi masing-masing karakter kita, di kepala kita, di otak kita, di pengalaman kita, itu semua sudah punya frame. Frame itu sejak kapan dibentuk? Ya sejak bagaimana manusia itu dilahirkan. Yang terus kemudian dipaksa secara natural itu beradaptasi dengan lingkungan. Nah, hal-hal tersebut, pengalaman-pengalaman itu membentuk suatu karakter atau kepribadian atau menjadi diri seseorang itu berdasarkan pengalaman-pengalaman. Teman-teman melihat semut paling awal kali melihat semut kapan? Kecil kan? Mungkin kecil atau mungkin tadi pagi lihat semut. Terus terakhir teman-teman melihat kuda kapan? Kuda bener loh. Ada yang hari ini melihat kuda? Bukan gambar kuda ya, tapi kuda enggak. Tapi teman-teman bisa menjawab kuda. Ya kan? Berarti kan ada pengalaman dulu yang itu teman-teman pernah melihat kuda, terus kemudian tersimpan di dalam memori teman-teman, sehingga ketika dihadapkan pada situasi atau gambar yang sama, maka muncullah kuda dari pikiran kalian. Terus teman-teman terakhir melihat sapi kapan? Tadi pagi? Atau waktu lebaran haji gitu kan. Nah, itu lama kan? Tapi kok tiba-tiba muncul sapi gitu. Nah, yang susah dilihat adalah babi beruang itu. Kapan terakhir kali melihat babi beruang? Nah, itu spesies jenis apa? Nah, terus kemudian muncul gitu. Artinya begini, konflik terjadi karena masing-masing pribadi memiliki latar belakang pandangan yang berbeda-beda. Tuh, saja. Orang yang sama aja bisa berbeda pandangan tadi. Oh iya, sama, melihatnya adalah kuda. Tetapi ada kuda yang terlihat adalah 5 ekor, ada 2 ekor, atau kuda yang menghadap ke depan atau menoleh ke belakang. Nah, itu kan sudah beda. Padahal spesies yang dilihat sama, yaitu kuda. Apalagi yang berbeda, kuda dengan sapi, 2 spesies yang berbeda. Nah, itu kan apa ya? Padahal gambarnya itu sama, tetapi kok bisa jadi dipersepsikan menjadi 2 hal yang berbeda. Nah, inilah adalah yang dinamakan tentang suatu kenyataan itu sifatnya tidak mutlak. Hukum kenyataan itu enggak mutlak. Berdasarkan persepsi juga dari masing-masing. Sehingga konflik-konflik yang terjadi itu seringkali adalah adanya pergeseran atau perbedaan persepsi individu dalam melihat, mendengar, merasakan, dan memperhatikan, memikirkan sesuatu. Itu sehingga muncullah konflik. Itu pasti. Itu yang sering digunakan sebagai latar belakang munculnya konflik secara interpersonal atau antar 2 orang. Itu biasanya gitu, karena perbedaan persepsi. Dalam dunia industri pun juga sama. Awalnya adalah perbedaan persepsi antara karyawan dengan bosnya, atau antar karyawan, atau bos dengan stafnya. Itu ya perbedaan persepsi dan tuntutan biasanya. Itu sebenarnya. Nah, hasil konflik ini macam-macam ya. Ekspresi, saya tidak menyatakan tentang hasil konflik, tapi ekspresi dari konflik. Ada yang dengan verbal, dengan ucapan. Mungkin ada tipikal teman-teman kalau marah itu ngomel. Ketika marah ngomel. Wah, itulah. Kadang kalau yang laki-laki seringnya misuh-misuh. What is the meaning of misuh-misuh?
Misuh-misuh adalah mengeluarkan binatang, seluruh kebun binatang itu, binatang di seluruh kebun binatang melalui mulut Anda, itu namanya misuh-misuh. Nah, itu yang sering terjadi. Jadi ini adalah karakteristik konfliknya, ekspresi konflik yang diungkapkan secara verbal. Tuh. Kemudian ada yang sifatnya dengan kekuatan, adu jotos, adu kuat gitu. Senggol bacok. Wah, itu istilah senggol bacok. Terus kemudian apa senggol ketak atau apalah itu. Jadi ini adalah unsur-unsur kekuatan fisik. Ini biasanya terjadi di konflik-konflik jalanan. Jadi otot itu lebih dilibatkan dalam menyelesaikan urusan. Siapa yang powernya kuat atau kekuatan ototnya kuat, maka dia akan menjadi penguasa jalanan. Itu biasanya terjadi di jalanan. Atau mungkin kalau di hutan itu antara pertarungan antara singa dan harimau misalnya. Nah, itu juga konflik satwa ya. Kalau dianalogikan di manusia, maka kekuatan-kekuatan fisik ini yang menjadi tumpuan dalam penyelesaian konflik. Terus kemudian ada konflik, ada tipe-tipe orang yang kalau konflik itu diem. Kalau disakiti, udah mending diem. Sakitnya sih tidak ketara, tapi rasanya sampai hati. Nah, ini orang-orang yang tipikal-tipikal yang apa ya, yang penyelesaian konfliknya diem. Berharap Tuhan yang akan menyelesaikan. Kayak gitu. Udah ya hopeless itu, udahlah biar Tuhan yang menyelesaikan. Saya nggak tahu nih, sudah hopeless itu. Diam. Jadi ini tipikal yang sangat diam-diaman. Atau tipikal yang menyelesaikan konflik dengan perundingan. Jadi mencapai suatu kesepakatan, ekspresinya ya senang, sama-sama senang, sama-sama puas, sama-sama senang. Nah, ini biasanya dikonsep sebagai win-win solution. Tuh. Nah, ini macam-macam ya bentuk ekspresi kalau konfliknya adalah interpersonal. Nah, kalau intrapersonal biasanya konfliknya ada pasif dan ekspresinya bisa pasif dan bisa agresif. Kalau pasif itu cenderung pendiam, menarik diri, kemudian dia lama-kelamaan stres, setelah stres depresi, terus setelah depresi ada kemungkinan untuk bunuh diri. Nah, itu biasanya orang-orang yang pasif atau orang-orang yang introvert. Tetapi kalau orang yang ekstrovert, cenderung konfliknya interpersonalnya adalah meluap-luap. Yaitu tadi, misuh-misuh misalnya. Terus berperilaku anarkis, main ancam, ya jelas, terus kemudian merusak fasilitas umum. Nah, itu adalah tipe-tipe orang yang agresif. Nah, dari konflik ini, dari sudut pandang penyelesaian konflik nantinya, itu kita bisa menganalisa aktor-aktor ini memiliki karakteristik yang seperti apa. Itu sangat penting ya. Teman-teman kalau ada konflik dengan temannya, teman dekatnya gitu, analisa karakternya. Jangan sampai justru malah kalian mencoba melawan. Kalau misalnya tipikalnya adalah suka marah-marah, malah suka marah-marah secara verbal, kalian lawan dengan cara verbal juga, pasti yang terjadi konfliknya tidak berkesudahan. Seperti hujan yang tidak pernah berhenti. Kayak gitu. Jadi harus dianalisa nih karakteristik kita menghadapi seorang itu. Oh, ini kayaknya tipikalnya adalah ketika mana si konflik ini dibiarkan dulu supaya tenang baru kita masuk. Tapi ada yang misalnya orang kalau memiliki konflik, saya harus selesai nih, masalah harus tetap selesai. Kita bisa masuk. Nah, macam-macam. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke. Belum, Pak. Iya, oke. Ya. Saya akan coba masuk ke ini. Sebentar, wait.
Nah, sedikit membahas tentang hubungan industrial. Kalau kita berbicara tentang hubungan industrial yang nanti akan arahnya kepada konflik hubungan industrial, itu adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan. Itu undang-undangnya di pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004. Pihak-pihak yang berselisih itu biasanya adalah pengusaha dengan buruh. Biasanya apa sih yang sering diselisihkan antara buruh dengan pengusaha? Yang sering banget terjadi. Kebijakan. Kebijakannya. Kebijakan yang seperti apa, Mbak? Kayak semisal pemotongan hari cuti itu, Pak. Oh, pemotongan cuti. Harusnya cutinya setahun itu hanya 14 hari gitu ya? Iya. Terus karena pandemi malah disuruh cuti terus. Gimana itu? Iya kan? Nah itu gimana itu? Itu yang terjadi ya. Ya bisa pemotongan cuti tahunan misalnya. Yang harusnya 14 hari cuma dipangkas menjadi 10 hari. Gitu. Terus yang sering terjadi apa sih? Sering banget tuh terjadi. Saat ini, di industri saat ini banyak terjadi. Adanya konflik dari pemutusan hubungan kerja, Pak. Betul sekali. Itu yang sangat ini marak ya. Di hampir semua perusahaan, di usaha UMKM, di industri rumah tangga maupun industri yang factory yang besar itu banyak sekali terjadi PHK. Terlebih karena pandemi yang tidak berkesudahan ini sangat memprihatinkan ya. Jadi semua aspek, semua sektor itu terdampak termasuk industri. Sehingga yang terjadi adalah supaya supaya perusahaan itu tetap berjalan dengan baik, maka tidak lain dan tidak bisa dihindari adalah pengurangan jumlah karyawan. Nah ini yang menjadi hal yang miris untuk tidak hanya di Indonesia, di semua belahan dunia. Itu PHK yang ada di mana-mana. Kemudian yang ada juga yang tidak dibayarkan nih. Bentar lagi ada loh ini. Akan mungkin ada konflik antara pengusaha dengan karyawan. Apa yuk? Bentar lagi nih. Prediksi saya pasti ada. Betul sekali. Taman hiburan rakyat. Taman hiburan rakyat. Tunjangan hari raya ya. Oke, itu nanti yang akan menjadi konflik banyak karena dari serikat pekerja sudah mengisyaratkan bahwa tidak boleh dicicil. Kalau kemarin karena pandemi kan boleh ya mengizinkan untuk pengusaha dicicil untuk membayarkan THR, tapi untuk saat ini sudah tidak lagi. Nah, tapi nanti kita akan lihat nih kemampuan dari perusahaan itu bagaimana untuk membayar THR-nya. Apakah dengan membayar THR terus kemudian bisa berproduksi lagi, atau karena habis untuk membayar THR nggak ada modal untuk operasional lagi. Nah ini yang akhirnya menjadi konflik. Yang rugi apakah hanya karyawan saja? Belum tentu, pengusaha juga bisa menanggung rugi yang besar dari hal ini. Nah ini yang mungkin ke depan akan terjadi nih 1 bulan lagi. Jadi ya semoga sih tidak, tapi kemungkinan terjadinya ada. Oke, itu. Kemudian jenis perselisihan hubungan industrial itu ada perselisihan hak dan perselisihan kepentingan. Kalau perselisihan hak itu timbul karena tidak dipenuhi haknya. Ya tadi tidak dikasih gajinya,
Banyak kok. Sekarang itu orang nyari kerja susah itu salah. Kerjaan itu ada di mana-mana. Cuma nggak ada yang gaji. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi dari hak ini sesuatu yang harus dipenuhi, tapi belum tentu perusahaan itu bisa memenuhi. Nah, ini perselisihan hak namanya. Kemudian ada perselisihan kepentingan, yaitu perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai perbuatan atau perbuatan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Nah, biasanya adalah ini ketika mau kontrak kerja terus kemudian disodori nih terkait dengan kepentingan-kepentingan yang ada, atau mungkin lintas perusahaan itu yang mau berkongsi ternyata tidak ada kesesuaian. Nah, itu hubungannya dengan kepentingan juga. Atau mungkin dari politik. Nah, mungkin teman-teman yang bercita-cita menjadi politikus, jangan jadi tikus ya, tapi jadi politikus gitu. Artinya banyak kepentingan parpol yang akhirnya misalnya nih sepak bola kok tidak kunjung diadakan. Apakah ini murni kepentingan pandemi atau kepentingan politik? Nah, itu perlu dianalisa. Apalagi di sini ada yang Persib tadi ya. Nah, itu paham sekali tentang politik. Nah, itu. Terus kemudian kenapa calon-calon wali kota, bupati itu sangat senang mensupport tim sepak bola? Nah, karena ada unsur kepentingan di situ. Nggak mungkin lah orang menghabiskan banyak uang itu tanpa ada kepentingan. Nah, ini perselisihan kepentingan. Nanti misalnya dia tidak terpilih, maka dia akan menyalahkan klub yang didanai ini. Itu sangat bisa. Di Indonesia mah kayak gitu seringnya. Kemudian ada perselisihan pemutusan PHK tadi. PHK yang sepihak. PHK yang tidak memberikan hak buruh itu juga bisa. Kemudian perselisihan antar serikat pekerja, serikat buruh dalam satu perusahaan. Itu hanya dalam satu perusahaan karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan. Jadi kalau misalnya dari pabrik itu kan, itu ada serikat pekerjanya. Nah, mereka yang satu menginginkan naik gaji, yang satu karena dekat dengan bos gitu, nggak usah lah, gajinya udah cukup. Nah, itu nanti bisa menimbulkan pertikaian. Dan ini masih dalam satu perusahaan. Ini kalau model penyelesaian hubungan industri macam-macam ya, ada mediasi hubungan industrial, terus kemudian konsolidasi, arbitrase, pengadilan hubungan industrial, dan lain-lain. Jadi ada 4 itu. Oke. Itu teman-teman ya. Mungkin ini saya hanya mengulas kembali apa yang disampaikan Pak Taufik terkait dengan beberapa konflik yang ada dan juga konflik industrial ini. Dan minggu depan saya inginnya adalah diskusi, sehingga saya minta nanti bantuan dari PJ ya, karena saya tidak paham karakteristik teman-teman, dan kebetulan di sini yang terpantau hilalnya itu baru 27 yang hadir ya, jadi saya nggak tahu nih kekuatan dari teman-teman yang lain, atau mungkin sekarang sedang persiapan sholat tarawih, padahal sholat maghrib aja belum, ya kan? Nah, itu monggo nanti dari Mas Adi dan juga Mbak Aditya, podo-podo Adini kan. Nah, ini saya dibantu untuk membagi ke dalam 5 kelompok, terus kemudian saya nanti akan share 5 kasus yang nanti akan dianalisa. Nah, saya kasih contohnya sebentar. Nah, bentuknya nanti adalah kasus. Ini ya, seperti ini, kasus gitu. Saya belum akan membacanya dulu. Terus kemudian teman-teman nanti menganalisa. Nah, analisa ini nanti dibuat sebagai suatu makalah yang luarannya berupa makalah dan juga PPT yang akan dipresentasikan. Itu ya. Dari kasus tadi
teman-teman nanti mengidentifikasi latar belakang atau sumber konfliknya dari kasus tersebut itu apa sih? Itu nanti dianalisa. Kemudian bagaimana gambaran siklus konflik tersebut yang terjadi itu seperti apa? Kan teman-teman sudah mempelajari tentang siklus konflik ya, kalau pasti sudah kayak dari Pak Taufik. Siklus konflik. Terus kemudian itu seperti apa sih gambarannya? Kemudian jelaskan konflik yang tersebut termasuk tipe konflik yang seperti apa? Apakah interpersonal ataukah konflik yang hubungan industrial yang seperti apa itu? Itu nanti bisa disampaikan. Kemudian aktor-aktor yang terlibat dalam konflik itu siapa saja? Kemudian deskripsikanlah dampak. Jadi konflik itu berdampak apa? Baik dampak secara jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi konflik ini tidak melulu hanya terjadi pada saat itu ya dampaknya, tapi bisa terjadi di konflik jangka panjang. Kemudian yang selanjutnya adalah menyusun strategi resolusi konflik yang seperti apa untuk menyelesaikan kasus tersebut. Yaitu yang pertama menyusun langkah-langkah strategisnya, itu mulai dari pengenalannya bagaimana, diagnosa, terus kemudian menyepakati suatu solusinya menggunakan model strategi yang apa, kemudian pendekatannya yang seperti apa, kemudian melaksanaannya gimana, dan evaluasinya seperti apa. Kemudian yang selanjutnya adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan di tengah-tengah konflik yang terjadi itu apa. Nah, saya kira itu sih nanti yang menjadi garis besar dari penugasan ini. Nanti ada 5 kasus ya. Jadi nanti bisa dibagi. Punya Mas Adi di kelas B ada berapa mahasiswa Mas yang ikut mata kuliah ini? Sekitar 30-an Pak. Sekitar 30, berarti kalau 5 masing-masing kelompok bisa 6 ya. Kalau Mbak Aditya ada berapa di kelas A yang mengikuti mata kuliah ini? Bagaimana Pak? Yang mengikuti mata kuliah ini ada berapa Mbak Aditya? Ada 23 orang Pak, cuma 23. Ini yang gabung. Iya. Oh iya, yang gabung belum banyak ya. Jadi enggak, maksudnya nanti kan tinggal dibagi aja, 23 itu dibagi 5, nanti dapat berapa itu. Oh iya. Gitu ya. Jadi nanti kelas A dan kelas B terpecah ya kelompoknya, supaya ini enak nanti. Dan biasanya akan saya langsung nilai. Nanti dari makalah terus kemudian saat presentasi sudahlah langsung dinilai. Jadi nanti saya store ke Pak Taufik, itu adalah bentuk nilai mentah. Karena untuk final nilainya di Pak Taufik tentunya. Gitu. Biasanya seperti itu, teman-teman, terkait dengan studi. Kenapa kok saya kira studi kasus ini penting? Karena supaya teman-teman bisa memahami secara menyeluruh, baik itu dalam konsep ataupun dalam praktek. Itu sih. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Terkait dengan tugas? Oke, tidak ada ya? Cukup ya teman-teman ya? Saya ada pertanyaan tentang PPT yang tadi dikit aja. Oh, tentang PPT. Ya, silakan. Tapi nggak terlalu spesifik sih. Boleh. Tadi kan dalam kita merespon sebuah konflik, ada berbagai macam ekspresi ya. Bisa marah, bahagia, ataupun lainnya. Dan itu tuh termasuk dalam sebuah emosi ataupun kita sebutnya dalam bahasa sehari-hari sebagai sebuah rasa ya. Nah, dari pandang psikologi nih, apakah rasa itu sifatnya mutlak? Misalnya kita ingin menghadapi konflik, wah aku menghadapi dengan senang nih, atau aku mau menghadapinya dengan marah-marah, ataupun yang lainnya. Atau yang mutlak itu adalah bagaimana pengendalian sikapnya, atau rasa itu sendiri sifatnya mutlak, atau seperti apa? Dari sudut pandang psikologi. Berat ini. Berat sekali nih. Oke, Mas Nasra, terima kasih. Dalam memahami suatu karakteristik, apakah mutlak apa tidak, tentunya ketika kita berinteraksi dengan orang yang sudah lama dikenal, itu cara menghadapinya adalah berbeda dengan orang yang sedang dikenal. Itu yang menjadi prinsip. Artinya kemutlakan di sini, kita lihat siapa yang kita hadapi, seberapa kenal kita dengan dia, gitu kan. Kalau misalnya kenal dengan seseorang itu, pastinya kadangkala kita sudah mengenal tentang watak dan sifatnya.
Sehingga ketika kita berkonflik dengan orang tersebut, kita bisa mengetahui celah itu. Celah. Ini cocoknya saya menegosiasikan konflik ini dengan pendekatan yang seperti apa. Apakah itu menang-menang, jadi saya nyaman, ataupun dia nyaman, kita sama-sama enak gitu. Atau memang dia harus kita press. Karena ada beberapa karakter sifat yang tidak kita pressure, itu mereka nggak jalan. Sehingga cara konfliknya adalah dengan pressure. Tapi ada yang modelnya adalah dengan win-win solution, artinya orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang demokratis, senangnya ya ayo bareng gitu. Nah itu macam-macam Mas. Kemutlakan ini dilihat dari siapa yang kita akan hadapi. Tuh. Terus bagaimana dengan orang yang tidak kita kenal, berkonflik terhadap orang yang tidak kita kenal. Nah, dalam negosiasi, proses negosiasi, kalau dari pandangan psikologi, ketika kita menegosiasikan sesuatu, kita menghadapi orang tersebut, pertama biasa saja, tetapi dilihatlah, kalau kami ya, cara berbicaranya. Berbicaranya seperti apa? Nadanya seperti apa? Apakah nada yang tidak bisa diputus, atau nada yang meledak-ledak, atau nada yang mengintimidasi, atau nada yang pasrah itu. Nah, dengan seperti itu kita akan mengetahui strategi. Oh, ini cocoknya dengan nada yang seperti ini. Karena misalnya orang itu meledak-ledak, kita lawan dengan ledakan yang sama, dengan intonasi yang keras, yang terjadi konflik ini tidak akan pernah berkesudahan. Itu. Jadi ada ritmenya untuk menghadapi konflik ini. Kalau secara psikologis ada tips and triknya. Gitu. Nah, kita pahami saja tentang sifat itu. Mengetahui seorang melalui cara berbicara, cara berperilaku, itu butuh seni dan tentunya butuh pengalaman ya untuk hal tersebut. Gitu Mas Lastra, terima kasih atas pertanyaan. Terima kasih. Ya. Baik teman-teman, sudahkah? Oke. Baik, saya kira itu ya teman-teman. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kalau bisa sih tetap di hari Senin saja. Jadi nanti kita mulai start jam 15 atau 15.15 gitu. Sehingga nanti 4:30 sudah bisa selesai dan teman-teman bisa ada yang berburu takjil gitu. Nah, biasanya kan ini ya, Ramadan itu kita menjadi berhijrah gitu. Nah, apalagi mahasiswa itu kan ya mencari pahala sambil ngaji, jadi supaya nanti kalau 4:30 atau mungkin kalau kita mulai jam 3, jam 4 lebih dikit sudah selesai, nah itu teman-teman masih punya waktu longgar untuk mempersiapkan berbuka. Begitu ya, selamat Ramadan bagi yang menjalankan marhaban ya Ramadan. Semoga kita bisa menjalani Ramadan ini dengan penuh kenikmatan dan kekhusyuan. Gitu, Mas Adi, terima kasih sekali atas bantuannya untuk menyediakan Zoom. Dan baik, terima kasih kembali, Pak. Ya, mohon maaf tadi sedikit terlambat. Baik, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih, jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.